Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel Umam. Saya akan menjelaskan tentang makalah yang berjudul Aliran Filsafat Pendidikan Rekonstruksionisme. Ya, langsung saja. Bab 1 adalah pendahuluan. Rumusan masalah, bagaimana pandangan rekonstruksionisme dalam pendidikan. Nomor 2, bagaimana teori pendidikan rekonstruksionisme. Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui pandangan rekonstruksionisme dalam pendidikan dan teori pendidikan rekonstruksionisme. Pembahasan. Pandangan tentang pendidikan. Aliran rekonstruksionisme merupakan salah satu aliran filsafat pendidikan yang munculnya diawali dengan sebuah keprihatinan terhadap kondisi kehidupan modern sehingga menuntut apa yang harus dipersiapkan manusia di masa depan. Sama halnya dengan aliran perennialisme, kehidupan modern adalah zaman ketika manusia hidup dalam kebudayaan yang terganggu, sakit, penuh kebingungan, serta kesimpangsiuran proses. Namun aliran rekonstruksionisme ingin membentuk susunan tata kehidupan yang baru dan membutuhkan kerjasama antar manusia, dan memang tugas penyelamatan dunia merupakan tugas semua umat manusia atau bangsa. Aliran rekonstruksionisme ini intinya merupakan kelanjutan dari aliran progresivisme yang menyatakan bahwa peradaban manusia di masa depan sangat diutamakan. Dalam konteks pendidikan, aliran ini bertujuan hendak membina suatu konsensus yang paling luas dan paling mungkin tentang tujuan utama dan tertinggi dalam kehidupan manusia, dengan merombak kembali tata susunan pendidikan lama dengan tata susunan yang baru. Kata rekonstruksivisme berasal dari bahasa Inggris reconstruct, yang berarti menyusun kembali. Dalam kamus Oxford, to reconstruct bermakna to build or to form something again after it has been damaged or destroyed. Dalam kamus ilmiah, rekonstruksi berarti kehidupan yang merancang dan baru. Dalam konteks filsafat pendidikan, aliran rekonstruksivisme merupakan suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dengan membangun tata kebudayaan yang menjawab tantangan zaman modern. Aliran rekonstruksivisme pada dasarnya berangkat dari titik tolak yang sama dengan aliran perennialisme, yaitu berawal dari krisis kebudayaan modern. Rekonstruksionisme menginginkan pendidikan yang membangkitkan kemampuan untuk peserta didik untuk secara konstruktif menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan dan perkembangan masyarakat sebagai dampak dari ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peserta didik tetap berada dalam suasana bebas. John Dewey adalah salah satu tokoh yang mendukung teori rekonstruksionisme. Dapat diketahui dari pernyataannya, yaitu the essential contrast of the idea of education as continuous reconstruction with the other one-sided conception which have been criticized in this and the previous chapter in that is identifies the end result and process and bla 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 bla. Uraian Dewey di atas menerangkan, pertama, rekonstruksionisme menjelaskan akhir, akibat atau hasil dan proses. Artinya, pendidikan dalam rekonstruksionisme tidak identik dengan ketidakpastian arah atau tujuan dan tanpa melalui proses. Meskipun rekonstruksionisme menganggap bahwa pengalaman itu mengalami perkembangan dan perubahan, tidak berarti pendidikan yang diselenggarakan kehilangan arah dan tujuan. Kedua, pengalaman dan kegiatan secara kontinu berkembang dan berubah sejajar dengan tuntutan yang dihadapi oleh pendidikan pada saat itu. Di sini rekonstruksionisme berjangkauan lebih jauh dari progresivisme. Ketiga, konstruksi pengalaman itu bisa terjadi baik pada individu maupun kolektif. Konsekuensinya, pendidikan mesti memerhatikan kedua aspek tersebut. Selanjutnya, Dewey menyatakan bahwa pendidikan adalah rekonstruksi atau reorganisasi pengalaman hingga mampu menambah makna pengalaman tersebut serta dapat meningkatkan kemampuan untuk menentukan arah pada pengalaman berikutnya. Secara praktis, rekonstruksionisme dalam pendidikan menghendaki tujuan pendidikan adalah meningkatkan kesadaran siswa mengenai problematika sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi oleh manusia secara global, dan untuk membina dan membekali mereka dengan kemampuan-kemampuan dasar agar bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Kurikulum dan metode pendidikan menurut rekonstruksionisme
haruslah mencakup muatan sosial, politik, dan ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat, termasuk juga permasalahan pribadi yang dihadapi oleh siswanya. Sementara itu, metode dan kurikulum rekonstruksionis menggunakan disiplin ilmu-ilmu sosial dan metode ilmiah. Kedua adalah dengan ontologi. Dapat diterangkan tentang bagaimana hakikat dari segala sesuatu. Aliran rekonstruksionisme memandang bahwa realita itu bersifat universal, yang mana realita itu ada di mana dan sama di setiap tempat. Untuk mengerti suatu realita beranjak dari suatu yang konkret dan menuju ke arah yang khusus, menamakan diri dalam perwujudan sebagaimana yang kita lihat di hadapan kita dan ditangkap oleh panca indera manusia seperti hewan dan tumbuhan atau benda lain di sekeliling kita, dan realita yang kita ketahui dan kita hadapi tidak terlepas dari suatu sistem selain substansi yang dipunyai dan tiap-tiap benda tersebut dan dapat dilihat melalui akal pikiran. Kemudian tiap realitas sebagai substansi selalu cenderung bergerak dan berkembang dari potensialitas menuju aktualitas teknologi. Dengan demikian, gerakan tersebut mencangkup tujuan dan terarah guna mencapai tujuan masing-masing dengan caranya sendiri, dan diakui bahwa tiap realita memiliki perspektif tersendiri. Ketiga adalah pandangan epistemologis. Kajian epistemologis aliran ini merujuk pada pendapat pragmatisme, progresif, dan perennialisme. Berpijak dari pola pemikiran bahwa untuk memahami realita alam nyata memerlukan suatu azas tahu, dalam arti bahwa tidak mungkin memahami realita ini tanpa melalui proses pengalaman dan hubungan dengan realita terlebih dahulu melalui penemuan suatu pintu gerbang ilmu pengetahuan. Karenanya baik akal maupun rasio sama-sama berfungsi membentuk pengetahuan, dan akal dibawa oleh panca indera menjadi pengetahuan dalam yang sesungguhnya. Aliran ini juga berpendapat bahwa dari suatu kebenaran dapat dibuktikan dengan self-evidence, yakni bukti yang ada pada diri sendiri, realita dan eksistensinya. Pemahaman bahwa pengetahuan yang benar buktinya ada di dalam pengetahuan ilmu itu sendiri. Sebagai ilustrasi, adanya Tuhan tidak perlu dibuktikan dengan bukti-bukti lain atas eksistensi Tuhan, self-evidence. Kajian tentang kebenaran itu diperlukan suatu pemikiran, metode yang diperlukan guna menuntun agar sampai kepada pemikiran yang hakiki. Penalaran-penalaran memiliki hukum-hukum tersendiri agar dijadikan pegangan ke arah penemuan definisi atau pengertian logis. Lanjut ke pandangan ontologis. Dalam proses interaksi sesama manusia diperlukan nilai-nilai. Begitu juga halnya dalam hubungan manusia dengan sesamanya, dan alam semesta tidak mungkin melakukan sikap netral. Akan tetapi manusia sadar ataupun tidak sadar telah melakukan proses penilaian yang merupakan kecenderungan manusia. Tetapi secara umum ruang lingkup skop tentang penilaian nilai tidak terbatas. Aliran rekonstruksionisme memandang masalah nilai berdasarkan asas-asas supernatural, yakni menerima natural universal yang abadi berdasarkan prinsip teologis. Hakikat manusia adalah pancaran yang potensial yang berasal dari dan dipimpin oleh Tuhan. Atas dasar inilah tinjauan tentang kebenaran dan keburukan dapat diketahuinya. Kemudian manusia sebagai subjek telah memiliki potensi-potensi kebaikan dan keburukan sesuai dengan kodratnya. Kebaikan itu akan tetap tinggi nilainya apabila tidak dikuasai oleh hawa nafsu belaka. Karena itu akal mempunyai peran untuk memberi penentuan. Lanjut ke B, teori pendidikan rekonstruksionisme. Teori pendidikan rekonstruksionisme yang dikemukakan oleh Bramil terdiri atas 6 tesis, yaitu pendidikan harus dilaksanakan di sini dan sekarang dalam rangka menciptakan tata sosial baru yang akan mengisi nilai-nilai dasar budaya kita dan selaras dengan mendasari kekuatan-kekuatan ekonomi sosial masyarakat modern. Sekarang peradaban menghadapi kemungkinan penghancuran diri. Pendidikan harus mensponsori perubahan yang benar dalam nurani manusia.
Oleh karena itu, kekuatan teknologi yang sangat hebat harus dimanfaatkan untuk membangun umat manusia, bukan untuk menghancurkannya. Masyarakat harus diubah bukan melalui tindakan politik, melainkan dengan cara yang sangat mendasar, yaitu melalui pendidikan bagi para warganya menuju suatu pandangan baru tentang hidup dan kehidupan mereka bersama. Yang kedua adalah masyarakat baru harus berada dalam kehidupan demokrasi sejati di mana sumber dan lembaga utama dalam masyarakat dikontrol oleh warganya sendiri. Semua yang mempengaruhi harapan dan hajat masyarakat seperti sandang, papan, pangan, kesehatan, industri, dan sebagainya semua akan menjadi tanggung jawab rakyat melalui wakil-wakil yang dipilih. Masyarakat ideal adalah masyarakat demokratis dan harus direalisasikan secara demokrasi. Struktur, tujuan, dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan tata aturan baru harus diakui merupakan bagian dari pendapat masyarakat. Yang ketiga adalah anak sekolah dan pendidikan itu sendiri dikondisikan oleh kekuatan budaya dan sosial. Menurut rekonstruksionisme, hidup berada adalah hidup berkelompok, sehingga kelompok akan memainkan peran yang penting di sekolah. Yang keempat adalah guru harus meyakinkan terhadap validitas dan urgensi dirinya dengan cara bijaksana dengan cara memperhatikan produser yang demokratis. Yang kelima adalah cara dan tujuan pendidikan harus diubah kembali seluruhnya dengan tujuan untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan krisis budaya dewasa ini, dan untuk menyesuaikan kebutuhan dengan sains sosial yang mendorong nilai-nilai di mana manusia percaya atau tidak bahwa nilai-nilai itu bersifat universal. Yang terakhir adalah meninjau kembali penyusunan kurikulum, isi pelajaran, metode yang dipakai, struktur administrasi, dan cara bagaimana guru dilatih. Dan sebagai penutup adalah kesimpulan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa aliran rekonstruksionisme merupakan suatu aliran yang berusaha merubah tata susunan lama dengan susunan kebudayaan yang lain modern. Pada aliran rekonstruksionisme berasumsi bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai orientasi ke masa lalu dan sekarang dengan tujuan pendidikan terhadap pembentukan masyarakat yang lebih baik dengan kurikulum sebagai rekonstruksi sosial mengutamakan kepentingan sosial di atas kepemimpinan individu yang tujuannya adalah tanggung jawab tentang masa depan masyarakat. Rekonstruksionisme memandang pendidikan sebagai bagian penting dari upaya rekonstruksi tersebut. Terima kasih. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.